Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Malta. Kali ini saya akan menjelaskan NIM 1351932. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku Atomic Habits. Uh, Sebentar, ini saya punya bukunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang buku Atomic Habits. Lanjut. Jadi buku ini berjudul Atomic Habits, atau kalau dalam buku aslinya ada tambahan judul kecil yaitu perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa, dan satu lagi cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Untuk penulisnya yaitu James Clear, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama di Indonesia, penerbit di Indonesia, dan hak ciptanya 2018. Ringkasannya, buku Atomic Habits adalah buku tentang bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih baik dan tentunya menjadi perubahan yang permanen. Jadi bagi yang ingin membangun kebiasaan baru dan ingin mengubah kebiasaan baik tersebut jadi permanen, maka disinilah kalian bisa membaca tentang ilmu-ilmu dalam cara menerapkan hal tersebut. James Clear mengajarkan kita untuk mencapai tujuan yang panjang kita melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Jadi ini juga masuk dari Atomic Habits ya. Jadi atomic itu kan atom kecil gitu, sedangkan habits itu kan kebiasaan. Jadi kayak membangun kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil terlebih dahulu, nanti lama-lama kebiasaan kecil tersebut akan menjadi kebiasaan yang besar. Lanjut, kita diajarkan sebuah rangka strategi agar perencanaan perubahan kebiasaan kita menjadi efektif dan menghasilkan dampak besar yang positif untuk tujuan jangka panjang kita. Seperti yang terdalam judulnya, Tiny Change, Remarkable Result. Jadi dalam buku ini terdapat berbagai strategi-strategi efektif yang dapat kita manfaatkan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang baru gitu. Lanjut. Buku ini baiknya dibaca untuk siapa sih? Nah, yang pertama yang sudah pasti ialah orang yang ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Buku ini sendiri memang menargetkan untuk orang-orang yang seperti ini. Lanjut, orang yang merasa tidak mampu memulai hal baru. Ini untuk orang yang mungkin merasa nggak mampu ya. Soalnya banyak orang yang mungkin beranggapan kalau untuk membangun kebiasaan baru tersebut harus mulai dari hal besar dulu, kayak kita tuh harus melakukan hal besar dulu baru kebiasaan kita bisa berubah. Nah, buku ini sendiri ngajarin kalau misalkan dalam hal-hal remeh atau hal-hal kecil pun kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kita. Mulai dari kecil-kecil terlebih dahulu, lama-kelamaan maka kita akan bisa mengubah seluruhnya kebiasaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah orang yang ingin memulai gaya hidup yang lebih berdaya. Ini mungkin maksudnya untuk orang-orang yang ingin hidupnya jadi lebih produktif atau lebih berenergi. Jadi kayak sebelumnya mungkin monoton atau kurang produktif, ini mungkin ingin lebih produktif aja atau lebih banyak berenergi atau lebih banyak mengeluarkan energi dalam kehidupan sehari gitu. Lanjut. Siapakah James Clear? Nah, James Clear itu adalah blogger yang memperoleh jutaan kunjungan tiap bulannya dan juga menjadi pembicara dan motivator dalam acara seminar. Nah, jadi dari sini kita sendiri sudah tahu kalau James Clear ini juga selain penulis buku, dia juga penulis dari sebuah blog gitu. Nah, jadi bahkan blognya sudah memperoleh jutaan kunjungan tiap bulannya. Dia juga sering jadi pembicara atau motivator dalam acara seminar. Hal ini mungkin sudah membuktikan ya kalau misalkan buku ini memang ditulis oleh seorang pakar dari motivasi dalam hal kebiasaan-kebiasaan, dalam hal membangun habits ini, si James Clear ini memang sudah melakukan pakarnya gitu. Jadi sudah terbukti. Dia juga membangun kursus online yaitu The Habits Academy yang tidak jauh dari topik yang sering diangkat dalam situsnya, yaitu kebiasaan baik dalam hidup dan dunia kerja. Jadi kalau di sini kan kebiasaan baik dalam hidup dan dunia kerja. Kalau di bukunya itu khusus untuk kebiasaan baik dalam hidup aja gitu. Jadi emang lebih umum dibaca bagi semua kalangan gitu. Selain itu, James Clear juga merupakan atlet angkat berat dan juru foto. Nah, jadi di sini membuktikan bahwa si James Clear ini merupakan orang yang benar-benar produktif. Jadi selain penulis buku, dia juga merupakan atlet gitu, atlet angkat berat dan bahkan bisa jadi juru foto. Jadi memang sudah terbukti kalau dia itu orang yang produktif. Gitu. Lanjut. Nah, jadi konflik atau bisa dibilang permasalahan dari buku ini, atau permasalahan dari, sebenarnya lebih tepat permasalahan dari orang-orang yang membaca buku ini, yaitu
Rasa malas. Nah, rasa malas kerap menjadi alasan atau rintangan kita dalam membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Belum lagi ketika harus meninggalkan kebiasaan lama yang sudah bertahun-tahun terbentuk. Nah, jelas hal ini tidak mudah dilakukan. Jadi kebiasaan kita itu biasanya memang apa namanya? Emang ketika kita ingin mengubah kebiasaan lama atau membangun kebiasaan baru itu kita biasanya memang malas gitu. Kayak apalagi di umur-umur yang sekarang itu walaupun umur produktif tapi kayak memang apa namanya? Rasa malas itu makin lama makin ada gitu. Kayak nggak kayak waktu kita masih kecil itu kan kita lebih rajin gitu ya. Kayak kalau sekarang kayak sebentar-bentar rebahan gitu. Kayak memang rasa malas ini memang jadi alasan atau rintangan kita memang untuk membangun kebiasaan yang baru. Nah, apalagi ini belum lagi meninggalkan kebiasaan lama. Itu memang sangat sulit karena memang pasti semua orang pernah ngalamin kayak kalau kebiasaan lama itu kalau kita tinggalin pasti ada yang salah gitu karena kita memang biasa melakukan hal tersebut. Hmm, eh, Lanjut, setiap orang mungkin termasuk Anda ingin mengubah diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, salah satu caranya adalah dengan membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, ini juga untuk orang yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya. Salah satu caranya ialah dengan pertama kita hilangin dulu kebiasaan buruk kita, habis itu kita biasain untuk membangun kebiasaan baik. Jadi ini tuh merupakan salah satu cara menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut, akan tetapi banyak orang yang gagal dalam menjalani prosesnya. Ada yang memiliki semangat yang tinggi di awal namun mulai patah semangat ketika tidak melihat kemajuan dari proses yang jalannya. Nah, ini sering terjadi pada setiap orang ya. Jadi kayak dia tuh apa namanya? Dia tuh udah berusaha bisa dibilang mungkin dia berusaha sekeras mungkin bagi diri dia yang saat itu, tapi waktu dia nggak ngelihat ada kemajuan kayak apa namanya? Dia tuh mulai patah semangat di tengah-tengah dan waktu belum ada hasilnya dia tuh udah mulai patah semangat dan akhirnya berhenti gitu. Ini contohnya kalau kita relate-nya ke ngoding gitu. Jadi kayak ngoding itu kan kebanyakan kalau kita misalkan belum ada hasil itu biasanya nggak keluar hasilnya gitu kayak emang nggak keluar apa-apa gitu. Kalau misalkan sedang lagi bikin kodenya belum selesai itu biasanya nggak belum keluar kodenya, belum keluar hasilnya maksudnya. Nah jadi kalau gitu biasa kita udah patah semangat gitu di tengah-tengah karena belum keluar apa-apa, kita udah panjang-panjang kodenya gitu. Kalau tinggal dikit lagi kita udah selesai, udah bisa lihat outputnya gitu. Tapi kita udah nyerah di tengah-tengah. Gitu. Ada pula yang berhenti ketika tujuannya sudah tercapai dan kembali ke kondisi awal seakan-akan tidak terjadi apapun. Ini maksudnya kebiasaan ya. Jadi kayak misalkan kebiasaan yang dia bangun ini untuk suatu tujuan gitu. Kayak misalkan dia kebiasaannya suka olahraga, lari di pagi hari kayak setiap hari atau enggak 2 hari sekali lah. Setiap 2 hari dia ada olahraga lah di dalam 1 hari itu kan. Nah, jadi itu misalkan dia agar bisa jadi juara di lomba lari atau apa gitu kan. Nah, dia udah bagus, sudah dapat kebiasaan lari tersebut dan misalkan udah menang itu lomba larinya, udah tercapai tujuannya. Nah, habis itu dia langsung tinggalin gitu kebiasaan lari tersebut. Padahal itu adalah kebiasaan baik yang bahkan kita tuh nggak perlu ada acara atau event apapun untuk bisa bangun kebiasaan tersebut agar kebiasaan tersebut bisa berguna gitu bagi diri kita. Nah, lanjut. Nah, jadi solusinya ada beberapa solusi, yaitu namun ada cara efektif untuk mengubah kebiasaan. Bahkan kita bisa mengkondisikan otak kita untuk membangun kebiasaan baru. Nah, dalam upaya mengendalikan diri dan menghindari godaan, ada langkah-langkah efektif yang bisa kita ambil. Bagian ikonik dari buku Atomic Habits adalah tentang kaidah membangun kebiasaan baru, yaitu sebagai berikut. Sebelum lanjut, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Nah, jadi maksudnya mengkondisikan otak kita ini ialah kayak kita tuh gimana ya? Kan perlu diketahui bahwa manusia itu otaknya itu bisa dikondisikan gitu. Kayak misalkan kita tuh bisa mengembangkan sugesti-sugesti ke otak kita. Sehingga kita tuh kadang-kadang karena sugesti itu kita jadi merasa lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi mungkin gitu ya. Dan apa namanya? Dan dari buku ini juga banyak langkah-langkah efektif, terutama 4 kaidah berikut. Tapi sebelum itu saya lupa memberitahu tentang ini, tentang bahwa James Clear ini memang menulis buku ini dari cerita dia di masa lalu sendiri. Jadi mungkin sebelum kita lanjut, kita ceritakan sedikit dulu tentang masa lalu James Clear. Jadi James Clear ini bagi yang sudah baca bukunya, awalnya seorang
atlet baseball gitu, atau atlet yang punya atlet yang ada tongkat memukul sama bola gitu. Jadi baseball lah ya. Jadi James Clear ini pada saat kelas 2 SMA kalau nggak salah dia itu pernah kena pukul tongkat baseball gitu, nggak sengaja, sehingga sampai hidungnya tuh patah dan sampai kena mempengaruhi otaknya gitu. Jadi saking parahnya sampai masuk UGD selama beberapa hari. Nah, setelah itu dia tuh karirnya di baseball tuh perlahan mulai memudar sampai akhirnya pas kuliah dia tuh udah merasa kayak aduh, aku kok gini ya. Misal kayak performanya tuh udah sangat berkurang gitu. Kayak sebelumnya dia tuh jago, sekarang kayak mungkin pemain cadangan nggak pernah dimasukin ke pertandingan gitu. Karena misalkan kurang jago. Jadi James Clear ini lama kelamaan dia uh, sadar kalau dia tuh harus jadi lebih baik gitu, sehingga dia mulai membangun kebiasaan-kebiasaan kecil untuk bisa menjadi atlet baseball yang baik. Nah, contoh kebiasaannya tuh kayak misalkan pas malam hari itu temennya banyak yang main game, dia tuh kayak tidur cepat biar lebih sehat tubuhnya, sehingga dia tidur cepat malam-malam gitu kan. Besoknya dia juga setiap hari ada latihan-latihan, fokus ke latihan baseball gitu, kayak sedikit-sedikit tiap hari gitu, sampai lama kelamaan dia bisa bangun kebiasaan kebiasaan dari berlatih baseball gitu kan. Nah, setelah kejadian itu lama kelamaan, dari sebelumnya dia pemain cadangan, nanti dia lama kelamaan jadi dimasukin ke pemain utama, bahkan sampai jadi kapten gitu, kapten tim. Dan di tahun terakhirnya dia dinobatin sebagai pemain terbaik di tim tersebut, di universitas tersebut, dan tim terbaik di saat itu di Amerika juga. Pemain terbaik universitas saat itu di tahun itu di Amerika. Jadi dari awalnya pemain cadangan bisa sampai ke pemain terbaik universitas di Amerika saat itu. Jadi bisa terlihat kalau perubahan yang kecil tersebut sangat 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 benar sangat berefek gitu, sampai bisa menjadikan kita hal yang sangat besar gitu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi caranya itu 4 kaidah tersebut ialah yang pertama, make it obvious, yaitu menjadikannya terlihat. Nah, ini tuh merupakan kaidah di mana kita mau kebiasaan dengan mengubah terlebih dahulu lingkungan kita sehingga kebiasaan tersebut menjadi mudah terlihat. Nah, ini maksudnya ialah misalkan sebelumnya kebiasaan tersebut tuh jadi sulit terlihat, maka kita harus mengubah lingkungan kita sebelumnya jadi mudah terlihat, sehingga ketika misalkan kita bangun tidur habis itu kayak apa namanya, biasa kita ada ingin lari pagi gitu kan, mungkin kita bisa membuat notes notes gitu di samping tempat tidur kita, sehingga pas kita bangun kita langsung lihat kayak oh, aku ada ini ya lari pagi, aku harus lari pagi ya, misalkan lari pagi 15 menit gitu kayak kan, atau dia lebih sederhana 10 menit 5 menit gitu, kayak tulis penanda. Atau mungkin misal kita ingin jadi tim baseball profesional gitu kan kayak James Clear, itu mungkin kita bisa nempelin apa namanya poster tim favorit kita di dinding, jadi pas kita bangun kayak kita jadi termotivasi untuk menjadi seperti mereka gitu. Mungkin itu make it obvious. Yang kedua, make it attractive. Jadi make it attractive atau menjadikannya menarik merupakan kaidah di mana kita mau kebiasaan dengan membuat kebiasaan tersebut menjadi menarik bagi kita sehingga akan sulit ditolak. Di sini kita juga dapat menggunakan peran dari keluarga dan teman untuk membuat kebiasaan tersebut menarik. Jadi kalau di sini itu pertama saya akan jelasin dulu yang keluarga itu ya. Maksudnya di sini peran keluarga dan teman itu maksudnya peran lingkungan. Jadi dengan kita tuh misalkan ada pepatah yang mengatakan kalau misalkan kita ingin kita wangi, maka kita bertemanlah dengan orang-orang yang pakai parfum gitu kan, pakai parfum wangi. Jadi kita juga akan ikut wangi gitu. Nah, ini maksudnya kayak kalau kita itu ingin membangun kebiasaan membaca, maka kita bertemanlah dengan orang-orang yang rajin membaca. Jadi sehingga kalau kita berteman dengan mereka, maka kita juga akan termotivasi untuk membaca gitu. Atau misalkan kita ingin masuk ke universitas bagus kan, misalkan SMA nih. Nah, jadi bertemanlah dengan orang-orang yang punya motivasi yang besar juga. Jadi dan dia tuh produktif juga. Jadi dalam mengejar hal itu, jadi ketika kita berteman dengan mereka, kita akan ikut-ikutan untuk produktif dalam mengerjakan hal-hal tersebut.
Atau mungkin kita kalau dalam keluarga bisa jadi karena kita ingin membanggakan keluarga kita, maka hal tersebut menjadi menarik gitu kan, karena kita ingin sebelumnya membanggakan keluarga kita. Nah, jadi kalau kita udah keikutan teman nih atau untuk motivasi untuk keluarga, maka dalam waktu 20 sampai 60 hari dalam sebuah penelitian itu, maka hal tersebut bisa jadi kebiasaan. Jadi jika kita lakukan sesuatu dalam 20 sampai 60 hari dalam sebuah penelitian itu bisa jadi kebiasaan. Jadi lama-kelamaan kita mungkin karena kita ikut-ikutan teman kan awalnya kita nggak nyaman. Nah, lama-kelamaan akan jadi nyaman kita. Nah, setelah kebiasaan tersebut jadi nyaman, maka kebiasaan tersebut akan lama-kelamaan akan jadi menarik juga bagi diri kita. Nah, jadi ini maksudnya adalah make it attractive. Jadi lama-kelamaan kebiasaan tersebut akan menjadi menarik gitu. Karena kita sudah terlalu sering melakukannya. Atau mungkin cara untuk membuat menarik, kita mungkin bisa lakuin kebiasaan, atau kita mungkin bisa melihat itu sisi positif dari kebiasaan tersebut. Jadi ketika kita melihat sisi positifnya, kita merasa aduh, aku bisa mendapatkan privilege ini gitu, kayak jadi menarik. Makanya kita bisa melakukan perubahan tersebut karena kita tahu dia akan memberikan privilege yang bagus atau yang privilege yang menarik gitu. Oke, lanjut. Maaf agak belibet. Ketiga, make it easy, itu menjadikan yang mudah, di mana kaidah ini kaidah di mana kita membangun kebiasaan dengan membuat kebiasaan tersebut menjadi mudah kita lakukan. Ini itu contohnya ya. Contohnya misalkan kita di rumah ada treadmill untuk lari gitu kan. Kita ingin membangun kebiasaan kita lari di treadmill itu setiap hari. Gitu misalkan, atau 2 hari sekali tadi. 2 hari sekali. Nah, jadi make it easy. Jadi mungkin kita awalnya treadmill itu di ruang tengah keluarga, sementara kita tuh sering di kamar kan, kita kuliah sekarang. Kita sering di kamar, dan mungkin kita agak malas keluar dan olahraga gitu kan. Nah, jadi untuk make it easy mungkin kita bisa pindahin treadmill tuh ke dekat kamar kita, memang, atau mungkin di dalam kamar bahkan kalau misalnya kamarnya cukup luas. Nah, jadi di situ jadi kita nggak perlu susah-susah keluar dari kamar dan pergi jauh-jauh ke treadmill. Kita cukup, kalau misalnya di kamar kita cukup bangun tidur habis itu langsung ke tempat treadmillnya, atau kalau misalkan di luar tapi dekat, kita tinggal keluar sebentar langsung ketemu treadmill gitu kan. Jadi kita mudah gitu dalam melakukan kebiasaan tersebut. Nah, itu juga dapat mendorong kita dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Nah, jadi di sini salah satu caranya ialah dengan aturan 2 menit. Aturan 2 menit ini kayak apapun kebiasaan yang ingin kita bangun, kita akan lakukan itu selama 2 menit gitu. Jadi hanya 2 menit. Jadi kayak misalkan kita ingin membaca kan, kita cukup membaca 2 menit gitu. Kayak setiap harinya 2 menit. Kita ingin kita ingin push up sih 2 menit agak ini ya. Kita ingin menulis gitu, kayak kita biasanya menulis selama 2 menit, atau kita ingin misalkan kita ingin mulai jalan-jalan keluar rumah gitu, kayak mulai biar kita lebih sehat pagi hari, mungkin kita bisa keluar 2 menit. Kalau kita malas keluar ya, kita bisa keluar 2 menit gitu, kayak seharinya setelah kita ada keluar lah gitu kan. Nah, jadi itu merupakan langkah-langkah salah satu caranya agar kita lama-kelamaan bisa memperlama lagi, jadi dari 2 menit jadi 3 menit, 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam nanti lama-kelamaan, dan seterusnya gitu kan. Nah, dan mematikan kebiasaan menunda. Nah, ini penting juga, soalnya makanya tadi ada aturan 2 menit kan. Jadi kayak biar kita tuh nggak nunda, kita tetap melakukan hal yang kita ingin lakuin, tapi kita kita lakuinnya dalam waktu yang sebentar, tapi setidaknya kita tetap melakuin gitu, dan kita tidak menunda hal tersebut. Lanjut, make it satisfying. Nah, atau menjadikannya memuaskan, merupakan kaidah di mana kita membangun kebiasaan yang ketika kita melakukan kebiasaan tersebut kita akan merasa puas. Nah, jadi di sini dari bilang juga salah satu caranya ialah dengan memberikan reward ketika kita berhasil melakukan kebiasaan baik. Nah, ini salah satu contoh yang sangat banyak dilakukan oleh orang-orang, maksudnya yang sangat banyak disarankan oleh motivator-motivator gitu. Jadi kalau kita berhasil melakukan kebiasaan baik kita akan memberikan semacam reward gitu untuk diri kita. Jadi misalkan kita kayak lari, apa namanya? Misalkan kita
ingin suka nonton film gitu kan, atau suka nonton series yang berepisode gitu. Nah, jadi misalkan kita udah belajar eh, selama 2 jam nih. Nah, rewardnya misalkan kita boleh nonton satu episode dari series tersebut gitu. Jadi untuk kita kasih syarat untuk diri kita, kalau kita mau nonton itu satu episode, kita harus belajar dulu misalkan 1 jam atau 2 jam itu, atau ya belajar sejam, nonton sejam lah misal gitu. Atau awal-awal. Jadi kita bisa ngasih reward untuk diri kita sehingga kita mau gitu melakukan pekerjaan tersebut karena kita ingin dapatin reward. Gitu. Jadi salah satu caranya ialah seperti itu. Jadi kita memberikan reward untuk diri kita. Atau misalkan kita dapat nilai bagus ketika ujian, kita bisa kasih reward kayak kita tuh makan-makan gitu, makan-makan all you can eat atau apa gitu, kayak yang banyak-banyak biayanya, kita kasih reward untuk diri kita sehingga kita berusaha keras untuk mencapai yang kita inginkan tersebut. Oke, lanjut. Buat Atomic Habits dari James Clear ini sangat cocok juga bagi saya sendiri yang masih belum disiplin, yang tidak mudah mengatur waktu, serta kebiasaan baik lainnya. Dan saya juga masih melakukan kebiasaan buruk, banyak kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini James Clear menjelaskan isinya dari sudut pandang masa lalunya sebagai seorang siswa dan mahasiswa, sehingga sangat berhubungan atau relate dengan saya sekarang di masa perkuliahan ini. Nah, saya akan merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang sedang bingung dalam membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk pada dirinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.